Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahribal Ashar dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit resume dari materi dalam mata kuliah saya, yaitu birokrasi publik. Yang kedua adalah materi sejarah birokrasi publik. Yang ketiga, hubungan birokrasi. Yang keempat sampai enam, patologi birokrasi. Dan yang terakhir, reformasi birokrasi. Baik, yang pertama adalah sejarah birokrasi. Definisi dari birokrasi sendiri adalah tata kerja suatu organisasi yang berpegang teguh secara ketat pada hierarki dan peraturan, tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk melaksanakan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi, khususnya tugas-tugas yang bersifat spesialisasi dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan. Dan birokrasi merupakan adalah institusi yang paling dibutuhkannya, juga sekaligus merupakan institusi yang paling dibenci oleh sebagian besar masyarakat. Mengapa? Karena tidak heran di berbagai negara maju hanya sebagian kecil masyarakat yang mau bekerja sebagai pegawai negeri, di samping karena gaji yang kecil, juga utamanya karena citra birokrasi yang buruk. Birokrat sendiri itu juga cenderung menempatkan peraturan, fasilitas, dan kewenangan dan kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi. Masyarakat sering menemukan kendaraan dinas berplat merah berkeliaran untuk berbelanja dan berkreasi di tahun 2010 sampai 2011. Kita dikejutkan oleh adanya kasus Gayus Tambunan, seorang pegawai birokrat pajak yang melakukan manipulasi laporan pajak miliaran rupiah. Lalu pada tahun 2012 ada kasus Dana, mantan pegawai direktorat pajak. Kasus-kasus ini adalah contoh telanjang dari fakta bahwa birokrat bisa mempermainkan segala macam peraturan lembaga negara untuk kepentingannya sendiri. Secara umum, pandangan di kantor-kantor birokrasi adalah sama, pegawai yang memakai pakaian seragam agak lusuh, kantor yang dapat dikatakan jorok dan tidak banyak fasilitas yang tidak terawat, pegawai sering mengadakan upacara dan pidato, pegawai jarang sekali tersenyum dan sebagainya. Baik, materi yang kedua adalah hubungan birokrasi. Reformasi birokrasi mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau yang biasa disingkat dengan KKN. Selain memberantas praktik KKN, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara terhadap prinsip-prinsip good governance. Para pegawai negeri harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif dan efisien dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat. Adapun contoh-contoh reformasi birokrasi adalah reformasi kelembagaan dan kepegawaian, keuangan, pemberdaharaan, perencanaan dan penganggaran, perizinan dan sebagainya. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mindset atau kultur set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkemajuan. Baik, materi yang selanjutnya, patologi birokrasi. Bentuk patologi birokrasi yang ditinjau dari perspektif perilaku, birokrasi merefleksikan bahwa birokrasi sebagai pemilik kewenangan menyelenggarakan pemerintahan tentu memiliki kuasa relatif yang sangat rentan terhadap dorongan untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan diri.
dan kelompoknya yang diformulasikan atau diwujudkan dalam berbagai perilaku yang buruk. Bila secara universal semua orang bersepakat bahwa mengakui suatu perbuatan yang menunjukkan tingkah laku seorang memang baik, sedangkan sebaliknya suatu perilaku dikatakan buruk bila secara universal semua orang bersepakat. Birokrasi diharapkan dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang mampu menumbuhkan kepercayaan publik, karena bagaimanapun adanya pelayanan publik dan produk dari suatu pemerintahan adalah terciptanya kepercayaan publik. Dan terapi patologi birokrasi. Pepatah Arab mengatakan, likulli dayyin dawaun, atau setiap penyakit ada obatnya. Begitu pula dengan patologi birokrasi, pasti ada obatnya. Meskipun tak semujarab obat flu dan pilek yang sering dikonsumsi masyarakat pada umumnya bertitik tolak pada masalah tersebut, penulis mencoba memberikan resep obat yang menanggulangi penyakit birokrasi. Sekalipun dengan obat ini, penyakit tersebut tidak akan tumbuh secara keseluruhan, paling tidak dapat mengurangi atau mencegah serta menghambat timbulnya penyakit tersebut. Contoh kutipan Lord Acton, power tends to curb, about power curb absolute. Secara implisit menjelaskan hubungan bahwa seorang berkuasa terlalu lama akan mempunyai kecenderungan untuk menyelewengkan kekuasaannya, manifestasinya dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme KM. Sehingga langkah strategi pertama yang harus diambil adalah menempatkan para birokrat yang sudah terlalu lama berkuasa berkecimpung dalam urusan pelayanan ke posisi lain, baik itu rotasi horizontal, teknologi informasi, di lingkungan pemerintah, yaitu dengan cara menghindari interaksi atau transaksi uang cash antara pelanggan dan pelayan. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa semakin sering orang mengadakan kontak langsung dengan uang tunai, semakin besar pula kesempatan orang tersebut untuk mengadakan atau berbuat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dapat melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administrasi berfungsi secara efektif dan efisien. Materi terakhir, reformasi birokrasi. Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak temukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang menumbuhkan praktik KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan. Untuk melaksanakan fungsi birokrat sendiri adalah secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010 sampai 2025. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan aspek mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, tata kelaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur melalui reformasi birokrasi. Dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah di mana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrat menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas, dan bersih dari KKN.
mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun visi dari reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand Design Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya pemerintah kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tingkat tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Dan dalam rangka mempercepat pencapaian area perubahan reformasi birokrasi tersebut, maka ditetapkanlah 9 program percepatan reformasi birokrasi. Program percepatan digunakan oleh seluruh instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi masing-masing, baik kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. 9 program percepatan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut. Pertama, penataan struktur organisasi pemerintah. Kedua, penataan jumlah dan distribusi PNS. Ketiga, pengembangan sistem seleksi dan promosi secara terbuka. 4, peningkatan profesional PNS. 5, pengembangan sistem pemerintahan elektronik dan terintegrasi. 6, peningkatan pelayanan publik. 7, peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur. 8, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. 9, peningkatan efisiensi belanja aparatur. Baik, itulah resume dari materi yang saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.